saat ini masih terus menjadi sumber-sumber ketegangan di abad 21. Jadi secara global, geopolitik memang terus memanas. Kita harus memahami situasi ini. Yang kedua, bukan hanya dari sisi keamanan global, ekonomi. Padahal segala sesuatunya ditentukan seberapa baik ekonomi kita. Kalau kita mau maju, kalau kita mau menjadi negara yang makmur, tentu ekonominya harus baik, betul? Tapi tentu ini semua ditentukan oleh apa yang terjadi di dunia. Pernah atau mengikuti tidak kebijakan Presiden Donald Trump? Perang tarif, perang dagang. Wah, ini sudah pinter semua Pak Rektor. Semuanya sudah memahami nih. Luar biasa nih ITS ini. Baru mahasiswa baru udah paham semuanya, apalagi kalau jadi mahasiswa ITS, akan lebih pintar lagi. Indonesia tidak boleh ketinggalan. Kita justru menunjukkan bahwa Indonesia negara yang punya kepribadian, punya kehormatan, punya kemandirian. Jadi ketika berlaku perang tarif di sana sini, kita tidak boleh menyerah. Bahkan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah langkah-langkah yang sangat berani. Mencoba menyampaikan pesan kepada siapapun bahwa Indonesia tidak boleh disepelekan, Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita punya kekuatan, kita punya sumber daya. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita. Setuju? Dunia seolah menjadi terbelah-belah. Ada polarisasi di sana sini. Yang tadinya Amerika misalnya menjadi kekuatan berdiri sendiri. Kemudian dulu di Perang Dingin ada kekuatan Soviet yang kemudian menjadi Rusia. Sekarang terbelah-belah. Ada kekuatan-kekuatan baru, grouping-grouping baru yang juga saling beradu pengaruh. Termasuk pengaruh ekonomi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Indonesia di tengah-tengah percaturan global, termasuk persaingan antara dua kekuatan besar antara Tiongkok dan Amerika Serikat, memposisikan dirinya sebagai negara yang non-blok, tapi bukan berarti tidak punya strategi untuk menjaga keseimbangan agar secara keamanan kawasan kita tetap aman dan stabil, tapi secara ekonomi kita bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Bisa diikuti nih adik-adik sekalian? Lanjut ya. Yang berikutnya, disruptive technology. Ini sebuah megatrend, sebuah tren dunia yang tidak bisa kita hentikan, tidak bisa dicegah. Kita hanya bisa memitigasi dampak-dampak buruk dari teknologi yang disruptif. Saya pengen tanya, boleh ada yang angkat tangan? Apa itu disruptive technology dan apa dampaknya terhadap Indonesia, terhadap masyarakat kita? Ada yang mau angkat tangan? Silakan. Sebutkan nama. Dari mana? Pacarnya siapa? Tes. Halo, perkenalkan nama saya Afral Zarif Mufli, asal saya dari Sidoarjo. Jadi disruptive teknologi ini kita bisa dapat definisikan sebagai perkembangan teknologi yang dia itu menggeser peran-peran ekonomi yang konvensional. Contohnya seperti yang Bapak tampilkan di sini ada ojek online dan Tokopedia. Dengan adanya Gojek, gitu tuh menggeser peran-peranan ojek pangkalan yang sudah ada di masyarakat menjadi ojek online ini, di mana karena adanya modernisasi ini peran-peran ojek pangkalan itu sudah hampir hilang di masyarakat. Lalu juga ada Tokopedia. Tokopedia ini memang mereka itu membantu usaha-usaha kecil, tapi juga secara tidak langsung mereka itu mematikan bisnis-bisnis kecil yang sedang berusaha dan tidak paham teknologi itu, Pak. Sekian. Ya, tepuk tangan. Ini ada kaos dari saya bisa buat olahraga.
Ada lagi? Pertanyaan spesifik. Apakah kemajuan teknologi saat ini, lompatan teknologi termasuk artificial intelligence, yang katanya bisa menggeser pekerjaan manusia, betul? Mesin, robot juga begitu. Nah, apakah kita khawatir dengan kemajuan teknologi itu sendiri? Apakah mereka akan menjadi ancaman buat kita? Atau mereka akan membantu meningkatkan produktivitas manusia? Bayangkan kalau dulu kita harus membaca beberapa buku untuk mengetahui sebuah konsep. Apapun itu, konsep kepemimpinan, konsep apa Pak Nuh biasanya itu, konsep gravitasi misalnya. Kita harus membaca banyak sumber. Tapi sekarang dengan ChatGPT, udah pernah coba? Boleh nggak dipakai di sini? Boleh nggak dipakai di sini? Boleh ya? Yang nggak boleh apa Pak? Sebutkan namanya siapa? Silakan. Alasan lebih luas, yang pertama itu. Kedua, internet membuat kita menjadi banyak mendapatkan ilmu dari internet. Namun, dampak negatifnya adalah AI. Jadi di sini kita banyak terlalu mengandalkan AI. Nah, yang perlu ditanyakan, yang perlu kita kendalikan sekarang adalah bagaimana cara kita mengendalikan AI, tapi bukan kita yang dikendalikan AI, seperti itu. Mungkin Ya. itu. Oke, tepuk tangan. Jadi semua tergantung kita. Yang menciptakan teknologi siapa? Manusia. Saya setuju, jangan kita menjadi budak teknologi. Jangan kita tergantung akhirnya seolah-olah justru kita sendiri tidak berdaya. Padahal yang menciptakan, yang meregulasi itu semua juga manusia. Nah, kita harus bisa bergandengan dengan teknologi. 2045-2050 diprediksi 10 miliar. Indonesia sendiri berkontribusi signifikan. 285 juta, nomor 4 di dunia sekarang. Itu yang diada-adakan. Tapi sebetulnya yang telah ditakdirkan menjadi rumah manusia energi. Bisa dibaca di depan ini. 2 miliar orang kesulitan akses terhadap air bersih. Kalau kita punya akses terhadap air bersih, bersyukur. Tapi jangan take for granted. Yang kedua, 1 dari 11 orang di dunia mengalami kelaparan. Nggak bisa makan. Bukan nggak mau makan, bukan diet, nggak bisa makan. Yang ketiga, bahwa dengan kelangkaan yang terjadi di sana sini, sekali lagi food, energy, water, pangan, energi dan air bersih, kalau kelangkaan tidak bisa dikelola sampai Indonesia. Apalagi kalau perang terjadi di sekitar kawasan kita, pasti dampaknya langsung pada Indonesia, terhadap ekonomi kita, terhadap bahan pangan dan lain-lain. Saya lanjutkan. Krisis iklim juga berpengaruh signifikan. Bisa dibaca, polusi, bencana alam, pekerja kita terdampak suhu panas, kekeringan terjadi di sana sini, gagal panen, gagal produksi, termasuk berpotensi menambah 250.000 kematian setiap tahun hingga tahun 2000. Lapangan pekerjaan apa saja yang terganggu, terdampak, terdisrupsi, tergantikan oleh AI dan juga teknologi. Angkat tangan? Boleh.